Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Today we are going to discuss about a new lesson in the beginning of semester 1. We are discussing about the expression of suggestion. You can open your book research in chapter 1. You can see the title. Why don't you join an English club? Ya. Sebelum lebih jauh, kita akan tahu dulu apa itu suggestion. Suggestion adalah pernyataan memberikan nasihat ke seseorang untuk lebih baik di kemudian hari. Contohnya ya, dari orang tua ke anak atau dari teman ke teman yang lain atau ke kita. Saran ini muncul ketika dalam kondisi yang buruk atau kondisi tertentu, misalnya ketika kita punya masalah, kita meminta saran ke orang lain, atau orang lain punya masalah, kita memberikan saran. Nah, kemudian jadi pernahkah kalian memiliki permasalahan kemudian sering meminta saran teman? Tentunya sering ya. Nah, kemudian apa yang akan kamu katakan? Ada beberapa mungkin yang bisa kamu katakan. Misalnya, apakah kamu punya saran untuk saya? Tolong, maukah kamu memberi beberapa saran? Atau ada ide atau ada gagasan? Tolong katakan padaku apa yang seharusnya saya lakukan, atau dapatkah kamu memberikan aku nasihat, memberikan ku nasihat atau saran. Nah, seperti itu kalau meminta saran. Bagaimana kalau orang lain yang mempunyai masalah kemudian meminta saran dan kita memberikan saran? Memberikan saran contohnya misalnya dengan mengungkapkan seperti ini, mengapa tidak kamu bangun lebih awal, misalnya kalau permasalahannya sering datang terlambat. Nah, kemudian yang lainnya yang bisa digunakan, ungkapan berikutnya misalnya dengan mengatakan bagaimana kalau, ya, yang tadi mengapa tidak. Nah, lanjutkan saran intinya, kemudian bagaimana kalau, gitu ya. Bagaimana kalau misalnya bangun lebih awal dalam problemnya selalu datang telat tadi ya. Nah, kemudian berikutnya yang bisa dipakai adalah pengandaian. Misalnya jika saya kamu, saya akan bangun lebih awal. Nah, seperti itu. Jadi ungkapannya yang pertama diungkapkan misalnya dengan pengandaian. Jika saya kamu, saya akan. Jadi di situ memposisikan kamu, dia yang memiliki masalah, padahal itu sedang memberi saran. Nah, yang berikutnya bisa digunakan juga ungkapan yang menggunakan imperative sentence. Misalnya imperative sentence itu dimulai dengan kata kerja dan langsung objek, kemudian langsung adverb. Misalnya clean the window well. Misalnya kamu sering batuk karena mungkin jendelanya kotor ya. Jadi kamu memberi saran bersihkan kaca dengan baik gitu, bersihkan kaca many times, beberapa kali misalnya, sering membersihkan kaca gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah dengan modal, misalnya kamu bisa, seharusnya ya. Kamu seharusnya, langsung dengan saran intinya. Nah, berikutnya adalah dengan misalnya saya ingin memberikan kamu saran. Ya, nah itu langsung inti sarannya. Nah, kalau memberi saran. Nah, terus itu kalau kita mengatakan dalam ungkapan dalam memberi saran. Ketika saran itu terucap, yaitu ketika kondisinya atau situasinya dalam kondisi yang buruk, misalnya memiliki masalah ya.
Terus bagaimana perasaanmu kalau sudah memberi saran atau meminta saran? Tentunya kalau sudah meminta saran, kita akan mendapatkan solusi yang harus dilakukan, solusi yang lebih baik yang dari orang lain ya. Jadi kita senang permasalahan kita ada solusinya. Yang memberikan saran juga merasa senang karena sudah bisa membantu orang lain yang memiliki masalah. Nah, di sini berarti ungkapan itu sebenarnya ya, expression itu adalah kalau belajar expression itu dikaitkan dulu dengan situasinya. Nah, expression sendiri adalah frase, jadi 1-2 kata yang memiliki makna yang sudah bisa dipakai dalam komunikasi. Nah, berarti ungkapan ini selalu dinyatakan dalam situasi memberi saran misalnya. Ungkapan-ungkapan ini sudah bisa dipakai ya. Misalnya bagaimana harus meminta saran, bagaimana harus memberi saran, itu sudah langsung bisa digunakan dalam komunikasi. Nah, ya, jadi belajar expression itu harus mengaitkan dengan situasinya supaya lebih mudah gitu ya menggunakannya. Nah, bagaimana how to say in English properly, bagaimana dalam mengatakan bahasa Inggrisnya dengan baik, yaitu di sini ada daftarannya ya. Kamu akan mengetahui how to ask for suggestion, bagaimana harus meminta saran dalam bahasa Inggris. Ya, expressionnya mulai dengan do you have any suggestion for me? Nah, apakah kamu punya saran untuk saya? Nah, itu bisa digunakan ya. Dalam komunikasi langsung aja bisa do you have any suggestion for me? Tentunya ini ada situasinya dulu diceritakan ya, tidak langsung tiba-tiba kamu apakah kamu punya saran untuk saya? Nanti orang lain apa sih masalahnya? Berarti kamu harus menceritakan sedikitnya beberapa kalimat untuk yang menjelaskan problem kamu gitu ya. Terus yang berikutnya adalah bisa dinyatakan dengan will you give some suggestion please gitu. Tolong maukah kamu memberikan beberapa saran. Nah, berikutnya bisa dipakai juga ungkapan any idea. Apakah kamu punya ide atau gagasan ya, atau juga dengan can you give some advice, some suggestion, bisakah kamu memberikan beberapa nasihat atau saran ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, yang terakhir adalah misalnya dengan please tell me what should I do ya, tolong katakan padaku apa yang seharusnya saya lakukan. Nah ya, nah itu semua ini urutan yang ada di daftaran ini adalah bisa digunakan untuk meminta saran ya. Kamu maknanya sama, jadi kamu bisa menggunakan dalam komunikasi yang mana saja. Nah itu tadi artinya juga sudah. Nah kalaupun ada kemungkinan yang lain yang bisa digunakan untuk menanyakan saran ya, boleh digunakan gitu ya. Nah terus berikutnya untuk memberi saran itu bisa dengan why don't, mengapa tidak. Nah lanjutkan dengan kalimat lengkap SPO, itu inti sarannya, tapi diawali dengan ungkapan mengapa tidak dulu. Itu berarti kalau ada seseorang yang menyatakan mengapa tidak, itu berarti sedang memberi saran. Nah, terus yang berikutnya dengan conditional type 2, yaitu pengandaian, berandai-andai. Mengumpamakan orang mempunyai masalah adalah kita orang yang mempunyai masalah, padahal kita sedang memberi saran ke dia gitu. Misalnya jika saya kamu, saya akan bla bla bla, inti sarannya. Jika saya kamu, saya akan menuruti kata-kata orang tua misalnya ya. Nah kalau menggunakan pengandaian setelah if itu pakai past simple tense, simple past tense ya, yang rumusnya subjek, verb 2 dan objek. Dilanjutkan dengan past future tense, subjek, would dan verb 1, objek dan seterusnya adverb gitu. Terus berikutnya bisa juga dengan menggunakan imperative sentence. Misalnya imperative sentence itu seperti memerintah gitu ya. Jadi langsung verb, objek dan adverb. Misalnya
Kalau kita sering batuk, mungkin aja kamu akan menyarankan clean the window, many times gitu, beberapa sering. Jadi bersihkan kaca sesering mungkin gitu ya. Jadi boleh dengan imperative sentence. Yang berikutnya dengan modal, penggunaan modal dalam ungkapannya. Misalnya subjek, modalnya bisa should, bisa can, bisa must. Dan langsung dengan verb 1 ya. Langsung bisa dengan verb 1. Nah, misalnya kamu harus bangun lebih awal gitu, contoh sarannya. Yang berikutnya adalah dengan ungkapan yang pola kalimatnya I'd like to suggest that, ya, saya ingin menyarankan kamu bangun harus lebih awal. Misalnya kamu langsung kalimat lengkap setelah that-nya SPO. Terus next it's better for you, lebih baik kamu. Langsung to verb 1, objek dan adverb. It's better for you to join an English club. Misalnya lebih baik kamu gabung dengan bahasa Inggris. Misalnya kalau problemnya sering mendapatkan nilai yang rendah di pelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah bahasan kita hari ini. It's that our discussion today. Hopefully you can use the expression in the daily communication, because the expression it can be used directly in communication. Jadi kamu bisa menggunakan ungkapan ini dalam komunikasi secara langsung. Perhaps I explain about the expression of suggestion until here. If you still don't understand, you can ask in the next meeting. Ask me in the next meeting, and you have been able to take this material well. So I will make it close, akan mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next to see you again.